Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi bab 3. Di bab 3 kita akan membahas mengenai kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Mungkin kalian pernah dengar istilah Daulah Bani Abbasiyah. Berarti saat itu kekuasaan ada di tangan keturunan Bani Abbas. Jadi, kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Tokoh yang pertama kali mendefinisikan dengan tegas tentang kedaulatan adalah James Baldwin, seorang ahli hukum Prancis. Beliau mengatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Berdasarkan pengertian tersebut, pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintah yang memiliki atau mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya di dalam suatu negara. Sementara menurut Maryam Budiarjo melihat kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara termasuk paksaan yang tersedia. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Ini masuknya ke kedaulatan ke dalam. Selain itu juga negara mempertahankan kemerdekaan terhadap serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam. Negara memiliki wewenang tertinggi untuk memonopoli daerahnya. Tidak ada kekuasaan lain yang menyamai, menandingi, dan mengatasinya. Segala bentuk kekuasaan yang ada di dalam suatu negara harus tunduk kepada kekuasaan negara tersebut. Dalam suatu negara hanya terdapat satu susunan kekuasaan yang berdaulat. Namun, tetap hukum yang berlaku membatasi kedaulatan negara. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar dari suatu negara berarti negara tersebut bebas, tidak terikat, tidak tunduk pada kekuasaan lain, tetapi negara harus menghormati kedaulatan negara lain. Dengan demikian, negara berhak mengadakan hubungan dengan negara lain tanpa campur tangan negara lain. Namun, kedaulatan yang bersifat mutlak sebenarnya tidak ada, karena pemimpin negara selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor-faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara mutlak. Misalnya, ketika menghadapi masalah dalam hubungan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional, kedaulatan suatu negara menjadi terbatas. Adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua,
Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Jadi, intinya adalah kedaulatan ke dalam kekuasaan mutlak suatu negara untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan dari orang lain. Sedangkan kedaulatan keluar, hak sebuah negara untuk berinteraksi dengan dunia luar atau negara lain. Nah, kiranya cukup sampai sekian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.